Maka rezeki dulu katanya minggu depan Pak Yusran. Baik, dipersilakan Ustaz Marzuki. Baik, terima kasih Ustazah Farhatun. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman LPI yang saya banggakan, patut kita selalu melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai hari ini, detik ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa bertemu di tempat yang insya Allah diberkahi, ya. Mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan keluarnya kita dari tempat yang berkah ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari senantiasa kita basahi lisan kita. Kita perbanyak lagi menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan dan cita-cita kita bersama agar nanti di hari kiamat kita semua diakui sebagai umatnya, terlebih kita semua mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Baik, teman-teman semua, hari ini kita masuk bab yang ke-9 tentang kepribadian seorang mukmin. Sekaligus hadis ini menguatkan kita bahwa tauhid, ya, tauhid, ilmu mengesahkan Allah itu harus diperdalam, ya, harus ditambah pengetahuannya. Agar apa? Agar kita lebih mantap menjalani kehidupan kita. Ketika ilmu tauhid ini kita lupakan, maka wajar ada orang yang kebingungan, ada orang yang gundah gulana, ada orang yang meratapi nasibnya. Itu adalah tidak lain dan tidak bukan karena ketauhidannya menurun. Karena seseorang yang tauhidnya bagus, tauhidnya tinggi, maka tidak ada alasan buat mereka untuk bersedih. Tidak ada alasan buat mereka untuk gundah gulana, ya. Baik, pada hari ini kita akan membedah hadis yang sebenarnya ini sudah populer di sekolah kita, sudah sering kita dengar. Ada kata-kata begini, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, itu ternyata kutipan dari salah satu hadis Rasulullah SAW. Nah, hari ini kita belajar itu. Saya bacakan teks hadisnya, ya. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka, kan? Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata lawijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruk illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, rufi'atil aqlam wa haffatis suhuf. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, bahwasanya suatu hari
kata Abdullah Abbas ini, kata Abdul Abbas ya, Abbas ini anaknya Abdullah ya. Suatu hari aku dibonceng oleh Nabi. Jadi dia sedang berada satu kendaraan sama Nabi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdul Abbas ini, wahai anakku ya. Jadi sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu. Jadi ini penting buat kita ketika membaca keterangan hadis, harus jeli dan harus cross check, jangan mentah-mentah disampaikan. Di sini ada kalimat, ya gulam ini u'allimuka kalimat. Wahai anakku, sesungguhnya aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat. Ini kalimat secara teksnya begitu. Tapi di redaksi terjemahan di buku ini, wahai anakku, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu 7 kalimat. Nah, ini kata-kata 7 di dalam redaksi hadis ini nggak muncul. Nah, maka yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin yang ingin menjelaskan sebuah hadis, dia harus kembali ke teks hadisnya. Ya, jangan disampaikan secara maknanya yang ada di tulisan terjemahnya itu ya. Wahai anakku, sesungguhnya aku ingin mengajarkan beberapa kalimat. Terus yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini yang pertama, kalimat Rasulullah menasihati Abul Abbas. Nah, terus yang kedua, ihfazillah tajidu tujahak ya. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di depanmu. Yang pertama, kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Kita yakin itu sebenar-benarnya. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah, jauhi apa yang dilarang Allah, maka Allah akan menjaga kita. Yang kedua, jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah di depanmu. Artinya, apa yang kita ketemukan di dalam kehidupan kita nih, di masa yang akan datang kita, itu Allah akan membantu kita. Karena apa? Karena kita menjaga Allah dengan mengerjakan apa yang yang Allah larang dan yang Allah perintahkan, dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan jika engkau memohon, maka mohonlah kepada Allah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan. Ketika sudah menjaga Allah dengan menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya, ini Allah akan memfasilitasi kehidupan kita, menjaga diri kita. Nah, tadi kan di awal saya sampaikan bahwa hari ini hadis ini mengarah kepada penguatan kita tentang tauhid kita. Ini esensinya di terakhir ini. Ketahuilah, kata Rasulullah kepada anak ini, sekalipun seluruh umat manusia bersatu memberikan sesuatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan sanggup memberikan manfaat kecuali atas ketetapan Allah. Begitu juga sebaliknya, apabila seluruh manusia berkumpul bersatu memberikan kemudaratan, ya, memberikan kehinaan, memberikan kesusahan kepada kamu, itu juga tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak, kalau Allah tidak menetapkan itu, ya. Terus di kalimat terakhirnya, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran pun telah kering. Maksudnya adalah bahwasanya setiap kita itu sudah ditaker kehidupannya di Lauhul Mahfuz. Jadi nggak ada yang tahu dan sudah paten apa adanya seperti itu. Kalau saya sudah ditentukan sama Allah usianya sampai 60, betapa hebatnya dokter yang saya pekerjakan supaya saya nggak mati, betapa canggihnya teknologi yang digunakan untuk supaya saya tidak mati, itu nggak akan ada gunanya, sia-sia.
Jadi kalimat yang terakhir ini menguatkan kepada kita bahwasanya siapapun orangnya, berapapun jumlah orangnya, sehebat apapun dia tidak akan mampu memberikan kemudaratan ataupun kemaslahatan kalau Allah tidak berkehendak di sana. Ya. Di dalam setelah sholat itu ada zikir atau lafaz doa yang sering kita baca. Sebenarnya ini menjadi modal juga buat kita supaya kita lebih mantap ketika menjalani kehidupan. Apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ini sama nih kalimatnya sama ini. Ya. Jadi kalau tidak akan ada orang yang bisa memberikan kebaikan, ya, kebahagiaan apapun itu kalau Allah belum menghendaki itu gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, doa itu sebenarnya harusnya ya membuat kita tambah kuat tauhidnya, tambah mantap. Nah, itu yang menjadi dasar supaya kita tidak bergantung sama orang. Tidak bergantung sama kekuatan, kekayaan, ataupun kepintaran orang. Karena apa? Ya itu. Jadi Allah nggak akan tidak akan merubah apa yang memang sudah Allah tentukan buat kita. Bagaimanapun caranya. Ya. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau Anda menjadi guru, maka jangan pernah mimpi mampu membuat anak pintar. Kenapa? Dengan kemampuan rasa itu akan membuat dia capek. Ya. Dengan dia merasa dia mampu membuat anak pintar, itu udah sombong. Ya. Sombongnya kenapa? Dia merasa mampu dengan kepintarannya, padahal kalau Allah belum berkehendak anak itu pintar, maka sampai kapanpun nggak akan pintar. Nah, dari pemahaman ini yang harus kita garis bawahi adalah, ini jangan sampai salah persepsi ataupun salah memahami ya. Ya, betul, semuanya sudah ditentukan oleh Allah, tapi ada satu hal yang harus kita jalani. Apa itu? Proses. Nah, proses ini yang Allah lihat, proses ini yang Allah nilai. Ya, jangan seperti anak-anak. Ustadz, kalau emang seperti itu ngapain saya belajar? Toh Allah sudah menentukan nilai buat saya. Nah, ini yang begini kurang tepat nih. Itu namanya putus asa. Di dalam ajaran kita Ahli Sunnah wal Jamaah itu ada yang namanya proses. Karena manusia dibekali akal, nah akal inilah yang menjalankan perintah Allah dengan melewati proses itu, memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun Allah sudah menentukan takdir buat kita nggak pernah tahu takdir yang mana buat kita. Dan jangan sampai terjebak dengan istilah takdir juga ya. Ingat, takdir itu sebuah peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi, itu namanya takdir. Jangan sampai punya anggapan, saya mau udah takdirnya begini Tad. Nggak begitu. Tapi kalau yang disebut takdir itu sederhananya semua yang sudah terjadi itulah takdir buat kita. Ini kita berkumpul di sini, nah ini qadarullah, takdir dari Allah nih kita dikumpulin di sini. Kan ada yang nggak bisa datang kan, ada yang masih di luar atau di mana, berarti itu takdirnya memang mereka sedang di luar gitu. Jadi jangan sampai menyempitkan, memperkecil makna dari takdir itu sendiri. Ya, hati-hati. Karena salah memahami sebuah pemahaman atau syariat ini itu akan membuat kita kesulitan. Ya. Kesulitan yang sebenarnya itu sederhana, tapi karena kita nggak mau bertanya atau nggak mau mencari ilmu lagi, nggak mau menambah wawasan kita, akhirnya kita terjebak dengan pemahaman yang sangat kerdil, yang sangat kecil. Islam itu sangat mudah dan Islam itu sangat luas.
Islam itu sangat mudah dan Islam itu sangat luas. Di mana keluasannya? Keluasan Islam itu ada di semua aspek dan lini. Semuanya diatur. Sehingga kalau bisa menguasai itu, maka akan terasa mudah. Ya. Kenapa kita merasa berat? Karena memang kita masih terbatas. Kalau kita sudah banyak ilmunya, insya Allah itu akan sangat memudahkan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih Ustaz Marzuki yang sudah menambah ilmu kepada kita semua. Jagalah Allah. Itu ya saudara. Itu NH1 dulu. Iya, Saya betul. lipat-lipat ya.